Puji nama Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk kita dapat beribadah kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Kami bersyukur karena kasih setiamu yang besar di dalam kehidupan kami. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami dapat beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah ibadah yang kami lakukan hari ini menjadi berkat buat kehidupan kami. Dan setiap ibadah yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, biarlah pada hari ini kita bersuka cita karena Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, hey, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, hey, akan bersorak. Bersyukurlah, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Puji nama Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Hanya Dia satu-satunya yang mengenal kehidupan kita. Biarlah kita selalu rindu seperti rusa yang selalu rindu akan aliran sungai. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus
aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengetahui isi hati kami, dan kami percaya bahwa firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada saat hari ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa setiap firman Tuhan yang akan kami dengarkan menjadi kekuatan hidup kami, menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali pada hari ini untuk kita bersekutu bersama-sama di dalam ibadah raya yang hari ini kita masih adakan secara online. Kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa segala apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita adalah baik adanya. Dan kita juga bersyukur kalau renovasi gereja sudah hampir selesai, dan ya tinggal sedikit lagi kita bisa menikmati suasana baru yang ada di gereja. Itu semua karena anugerah Tuhan, dan kita patut bersyukur bahwa ini adalah hasil kerjasama kita semuanya, hasil kerja kita semuanya, dan adalah untuk kita semuanya. Dan pada pagi hari ini, mari kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya akan memberikan sebuah tema, yaitu menjaga sikap, menjaga hati, mengubah sikap. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat masih kecil saya percaya bahwa orang tua kita akan selalu berpesan kepada kita bahwa kita harus jadi orang yang baik. Kamu mesti jadi orang yang baik ya. Jangan sampai kamu malu-maluin. Jangan sampai kamu jadi orang yang nggak benar, orang yang jahat, orang yang ini itu dan sebagainya. Intinya cuma satu, orang tua kita menginginkan agar hidup kita menjadi orang yang baik.
Nah, persoalannya adalah untuk menjadi orang yang baik itu tidak mudah, nggak gampang ternyata. Di dalam menjalani kehidupan, kita tentunya mengalami banyak sekali problema yang harus kita hadapi dan ternyata menjadi orang yang baik itu sangat tidak mudah. Terlalu banyak hal di dalam hidup ini yang akan mempengaruhi kita untuk menjadi pribadi yang tidak baik, menjadi pribadi yang tidak benar atau bahkan mungkin, eee, menjadi pribadi yang tidak disukai mungkin oleh masyarakat. Nah, banyak orang yang ingin mengejar hal itu, mengejar kebaikan. Artinya mengejar kebaikan begini, orang ingin jadi baik itu dengan dirinya sendiri, dengan kemampuan dirinya sendiri. Mereka berusaha nolongin orang, mereka berusaha untuk melakukan sesuatu ini itu yang dianggap baik oleh masyarakat. Tetapi pada dasarnya semua itu kembali kepada motivasi masing-masing. Nah, ketika kita berbicara tentang kebaikan ini, maka kita harus belajar satu hal, bahwa setiap kebaikan manusia itu adalah dipandang oleh Tuhan. Tetapi persoalannya adalah, apakah kebaikan kita itu adalah kebaikan yang berkenan kepada Allah atau tidak? Nah, itulah persoalannya. Itulah sebabnya kebaikan kita sebagai manusia itu tidak akan ada artinya tanpa melalui penebusan Kristus. Karena melalui penebusan Kristus, maka setiap kebaikan yang kita lakukan akan menjadi berarti dan dipandang oleh Allah. Karena tanpa penebusan Kristus, maka setiap apapun hal yang baik di dalam hidup kita itu tidak akan ada artinya. Meskipun bagi manusia itu baik, tetapi di hadapan Allah tidak ada artinya. Karena apa? Setiap kebaikan kita itu yang paling penting adalah apakah itu berkenan di hadapan Allah atau tidak. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, kita akan melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 tentang bagaimana orang-orang Yahudi di sebuah kota yang luar biasa sekali yang ditemui oleh Paulus dan Silas. Nah, saya akan bacakan Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 mengatakan, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat ini tidak bisa dilepaskan begitu saja dari ayat-ayat sebelumnya atau kejadian-kejadian yang terjadi sebelumnya yang dialami oleh Paulus dan Silas saat memberitakan Injil. Nah, pada waktu Paulus dan Silas di Tesalonika, mereka mendapatkan penolakan yang sangat hebat dari orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Dan kita tahu bahwa menurut catatan yang ada di dalam Kisah Para Rasul itu, orang-orang Tesalonika ini adalah orang-orang yang tidak baik karakternya, orang-orang yang ganas, orang-orang yang kejam gitu ya. Nah, untunglah kemudian Yason itu berhasil mengamankan Paulus dan Silas dan kemudian meminta mereka untuk pergi ke sebuah kota yang bernama Berea, yang tidak terlalu jauh sebetulnya dari Tesalonika. Dan kalau menurut catatan, kota Berea ini hanya berjarak sekitar 70 sampai 72 kilometer. Tetapi kalau pada saat itu tentunya jarak sekian ini sangat jauh sekali karena transportasi juga masih sangat jarang. Kalau sekarang sih gampang gitu ya, kita bisa naik, moda transportasi apapun dan jarak segitu sangat dekat untuk sekarang. Nah, ada perbedaan yang menyolok antara orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika dan yang ada di Berea. Dan di Tesalonika ini, orang-orang Yahudi ini sangat tidak baik perangainya, sangat buruk dibandingkan dengan orang-orang yang Berea. Nah, orang-orang Yahudi di sana dikatakan di dalam ayat yang ke-11 ini, dikatakan bahwa hati mereka itu lebih baik. Nah, ini persoalannya, hati mereka itu lebih baik, sehingga akhirnya perilaku yang mereka tunjukkan kepada Paulus dan Silas pun juga berbeda dengan orang-orang yang ada di Tesalonika. Nah, mari kita akan lihat tentang hal ini Bapak Ibu Saudara, bahwa segala sesuatu yang ada di dalam, hati kita, itu akan tercermin di dalam setiap perilaku dari seseorang. Ketika hati seseorang itu tidak baik, maka hal itu juga akan tercermin di dalam perilakunya, di dalam sikap hidupnya sehari-hari. Meskipun mungkin kalau bisa dikatakan begini,
Orang itu bisa menyembunyikan apa yang ada di dalam hatinya kok. Orang itu bisa menyembunyikan kok. Apa yang ada di dalam hatinya tuh bisa dengan mudah untuk disembunyikan. Apalagi orang-orang yang punya intelijensi yang tinggi, yang punya kepandaian yang tinggi itu akan sangat dengan mudah bisa menyembunyikan hal-hal yang ada di dalam hatinya. Tetapi di saat-saat tertentu tidak bisa dipungkiri bahwa hati itu akan muncul aslinya. Kondisi hati seseorang itu akan muncul aslinya ketika menghadapi problema, ketika menghadapi masalah, dan ketika menghadapi berbagai pergumulan. Nah, saudara, sikap ini adalah perwujudan evaluatif sebetulnya dari seseorang terhadap sesuatu yang merupakan pencerminan dari apa yang ada di dalam hatinya. Artinya begini, sikap yang kita tunjukkan, sikap yang kita tunjukkan, di dalam kehidupan keseharian kita, itu merupakan hasil dari pergumulan apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam pikiran kita, pertimbangan-pertimbangan kita. Kita menilai segala sesuatu, kita menganalisis segala sesuatu, dan kemudian akhirnya itu tercermin melalui sikap kita. Nah, jadi hati ini tidak bisa dibohongi. Sebagus apapun perilaku seseorang, sebaik apapun sikap dari seseorang, itu tidak akan bisa membohongi kondisi hati yang sebenarnya. Mungkin bisa menyembunyikan untuk beberapa waktu, tetapi tidak akan bisa menyembunyikan karena bagaimanapun aslinya dari kondisi hati seseorang itu suatu saat pasti akan nampak. Contohnya saja begini, saat seseorang itu kehilangan uang 100.000 dengan nilai 100.000 ya. Bagi orang yang pada saat itu dalam keadaan kondisi ekonomi yang kepepet, kehilangan 100.000 itu adalah sebuah malapetaka. Itu bencana. Sehingga akhirnya dia akan mengomel terus, dia nggak akan bisa menerima hal itu. Dia akan melakukan ini, itu, dan sebagainya. Dia akan mengeluh ini, itu, dan sebagainya. Karena apa? Kehilangan uang 100.000. Tapi bagi orang yang mungkin dalam kondisi, ekonomi yang lebih mapan, mungkin kehilangan uang 100.000 membuatnya kecewa, tetapi tidak akan membuatnya mengeluh, karena apa? Uangnya masih ada yang lain. Inilah perbedaan evaluatif dari situasi yang sama persis, kehilangan 100.000. Jadi artinya kondisi hati kita, kondisi apa yang ada di dalam hati kita, itu akan sangat menentukan bagaimanakah sikap dan perilaku kita yang kita tunjukkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mari kita akan belajar dari orang-orang yang ada di Berea ini. Bagaimana mereka bisa begitu berbeda dengan orang-orang yang ada di Tesalonika. Mereka sama-sama orang Yahudi dengan jarak yang tidak terlalu jauh, 70 kilometer saja pada saat itu. Dan tentunya secara budaya juga tidak akan jauh berbeda. Tetapi kenapa orang-orang yang di Berea itu bisa dikatakan lebih baik hatinya dan kemudian mereka bisa menerima Paulus dan Silas dengan baik saat mereka memberitakan Injil. Nah, saudara, oleh sebab itu hati memegang peranan penting bagi seseorang saat berada di dalam sebuah masalah yang dihadapi. Apa yang terkandung di dalam hati akan tercermin di dalam setiap sikap dan perilaku dari seseorang. Nah, mari kita akan belajar. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-11 tadi, ada dua hal yang akan kita bahas, tetapi saya akan tambahkan satu juga untuk yang nanti di belakang. Yang pertama adalah, saya akan bacakan ulang, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika karena apa? Kenapa mereka bisa lebih baik hatinya? Karena apa? Yang pertama adalah mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Nah, saudara yang terkasih, prinsip yang pertama dari perubahan di dalam hati seseorang, hati itu meliputi bukan hanya soal perasaan, tapi soal pertimbangan juga. Kognisi dan afeksi kita, dan itu akan tercermin di dalam konasi kita atau sikap kita sehari-hari. Nah, saudara, hal yang pertama yang dimiliki oleh orang-orang Berea yaitu mereka mau menerima firman Allah itu dengan kerelaan hati. Nah, saudara yang terkasih, bagi orang Yahudi, hukum Taurat dan kitab-kitab turunannya yang lain itu adalah kitab yang suci dan mereka yakin bahwa kitab itu berasal dari Allah sendiri.
Sama seperti kita sekarang. Kita sama, kita percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang hidup. Setiap firman Tuhan Alkitab terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru, dan itu kita percaya bahwa semuanya itu adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah, seperti yang nyata di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu berguna untuk banyak hal, untuk mendidik dalam kebenaran, untuk menegur, dan sebagainya. Nah, artinya bahwa keyakinan dan kepercayaan inilah yang kemudian membuat mereka bisa menerima firman Allah tersebut dan mempercayainya. Nah, saudara yang terkasih, bagi kita orang percaya, kita juga memiliki kitab suci, yaitu Alkitab, yang terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru, seperti yang saya katakan tadi. Kita tidak akan mungkin bisa mempercayai, apalagi melakukan apa yang ada di dalam Alkitab, kalau kita tidak menerimanya, tidak menerima Alkitab atau firman Allah itu sebagai firman yang diilhamkan oleh Allah sendiri. Nah, saudara, penerimaan terhadap firman Tuhan itu sangat penting karena ini adalah langkah awal bagi seseorang untuk diubahkan. Seseorang bisa diubahkan hatinya itu adalah karena yang pertama adalah dia menerima lebih dahulu. Dia menerima firman itu. Dan apa artinya menerima firman Tuhan? Saya akan berikan dua hal. Bahwa menerima firman Tuhan itu memiliki makna dua. Yaitu yang pertama, kita mengakui bahwa Alkitab yang kita baca, perjanjian lama dan perjanjian baru itu, kita mengakui bahwa itu adalah firman Allah yang hidup. Dan hal itu berarti ketika kita mengakui bahwa firman Allah ini, Alkitab ini adalah firman Allah yang hidup, maka kita juga mengakui bahwa Allah yang mengilhamkan setiap apa yang ada di dalam Alkitab itu adalah sumber dari segalanya. Jadi kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, dan kalau kita percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Allah, maka kita percaya bahwa Allah yang mengilhamkannya itu adalah Allah yang benar, yang kita percayai. Dan yang kedua, ketika kita menerima firman Tuhan, maka maknanya adalah bahwa kita itu bersedia untuk membacanya. Bersedia untuk mendengarkan firman Tuhan itu dengan sukacita dan tanpa paksaan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika firman Tuhan itu kita baca dan kita dengarkan, maka Alkitab dengan jelas sekali sudah mengatakan bahwa iman kita kepada Allah itu akan mulai bertumbuh. Pelan memang, nggak bisa cepat, tetapi pasti. Pelan, tapi pasti. Kalau kita menerima firman Allah itu, menerima firman Allah yang hidup itu dalam hidup kita, maka disitulah awal pertumbuhan rohani kita itu akan terjadi. Pelan tapi pasti. Karena Roma 10 ayat yang ke-17 jelas sekali mengatakan di situ bahwa jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi artinya iman kita kepada Allah, pengharapan kita kepada Allah itu akan bisa bertumbuh kalau kita sering mendengarkan firman Tuhan. Dan itu artinya kalau kita sering mendengarkan firman Tuhan, berarti kita mau untuk menerimanya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mungkin sampai hari ini masih banyak dibingungkan dengan banyak hal. Ketika membaca Alkitab di bagian ini, kenapa saya bingung sekali dengan ini? Di bagian ini kenapa ada ayat yang mengatakan ini? Kenapa kok seolah ini berkontradiksi? Gak sama antara ayat ini dengan ini. Belum lagi kalau misalkan kita membaca internet, kita membaca website atau apapun itu, kita mendengarkan yang ada di YouTube. Berbagai macam sanggahan-sanggahan terhadap Alkitab yang membuat kita akhirnya, benar nggak sih sebenarnya imanku kepada Yesus ini? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap orang wajar kalau merasa bingung. Kenapa? Tidak semua orang bisa langsung memahami Alkitab itu sesuai dengan apa yang dimaksudkan pada saat itu ketika penulis Alkitab itu menuliskan kitab-kitabnya. Nah, saudara, tetapi satu hal yang pasti yang tidak boleh kita ingkari, tidak boleh kita lupakan adalah firman Kristus
adalah sumber dari kebenaran. Karena apa? Setiap apa yang ada di dalam Alkitab diilhamkan oleh Allah yang benar. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Itulah Allah yang sama yang kita sembah. Yang kemudian Allah Abraham, Ishak, dan Yakub itulah yang kemudian uh, menyatakan dirinya menjadi daging, menjadi manusia, dan hidup sama seperti kita. Dan kemudian dia mati di kayu salib. Dia menang atas dosa di hari ketika dia bangkit. Dan kemudian dia naik ke sorga. Dan dia hari ini menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau firman Allah itu berasal dari Allah yang benar, kita percaya bahwa kalau sumbernya itu benar, kalau kita terima sumber dari sumber yang benar, maka kita pun akan diubahkan sama seperti sumbernya. Nah, oleh sebab itu saudara, ketika firman Kristus ini adalah sumber kebenaran, karena Kristuslah kebenaran itu. Dan ketika pikiran dan perasaan kita itu selalu diisi dengan kebenaran, maka firman itu akan masuk di dalam memori kita. Firman itu akan terinternalisasi dalam diri kita. Meskipun mungkin kita nggak ngerti, tetapi kita ingat, oh ayat ini bunyinya begini. Ayat ini bunyinya begini. Kita ingat, tapi mungkin belum ngerti. Dan suatu saat, akan ada saatnya Tuhan akan bukakan itu melalui hamba-hambanya, melalui bacaan, melalui pengalaman kehidupan. Suatu saat, itu akan nyata dan firman Allah itu akan benar-benar terinternalisasi dalam diri kita dan kita tidak akan pernah bisa melupakannya lagi. Nah, saudara, kalau firman Allah itu sudah terinternalisasi dalam diri kita, maka cara berpikir kita pelan tapi pasti akan dipengaruhi oleh isi firman yang kita baca dan kita dengarkan. Tetapi mari kita akan belajar pada bagian yang kedua. Bukan hanya kita menerima saja, syukur nerimo, tanpa kita memahami. Tetapi orang-orang yang ada di Berea ini telah memberikan sebuah teladan yang baik sekali. Contoh yang baik bagi kita. Bahwa mereka bukan hanya menerima, tetapi mereka juga menyelidiki firman itu. Mari kita akan baca dulu. Kita kembali kepada Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-11. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan yang kedua ini apa? Setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah sekarang kalau boleh saya tanya, bagaimana cara saudara membaca Alkitab? Saya eh, bersyukur kalau misalkan saudara sudah khatam Alkitab ini berkali-kali. Tetapi persoalannya, apakah saudara benar-benar memahami nggak message atau pesan yang ada di dalam Alkitab itu benar-benar sesuai dengan apa yang dimaksud dengan sebenarnya? Saudara, eh, jadwal untuk membaca firman Tuhan itu memang baik. Setiap hari membaca 5 pasal atau membaca 3 pasal itu memang baik. Untuk membiasakan kita, untuk mendisiplin rohani kita, mendisiplin diri kita, bagus. Tetapi saya menganjurkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa membaca Alkitab itu bukan hanya soal hafal, tetapi juga soal mengerti dan memahami. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh orang Berea ini patut untuk kita tiru. Yaitu apa? Menyelidiki firman Tuhan. Ini penting loh. Sehingga ketika kita menyelidiki firman Tuhan itu, maka kita akan bisa berteologi dengan benar. Setiap orang itu pasti akan berteologi kok. Setiap orang pasti akan berteologi. Karena apa? Pemahamannya terhadap pribadi Allah itu, ketika dia berusaha memahami Allah, maka dia akan berteologi. Setiap orang pasti berteologi. Tapi persoalannya teologinya benar atau enggak, itu persoalan yang lain. Tetapi semua orang pasti akan berteologi. Jadi jangan dikira orang saudara yang mungkin kerja tiap hari bukan pendeta, terus kemudian saudara kerja di sekuler dan sebagainya, wah aku bukan pendeta kok. Jadi ngapain aku harus belajar teologi? Jangan salah. Saudara kalau saudara percaya kepada Tuhan, itu berarti saudara sedang berteologi. Jadi jangan dikira bahwa ketika saudara bukan pendeta,
bukan lulusan sekolah teologi atau sekolah Alkitab, saudara tidak berteologi. Justru saudara ini sedang berteologi, tapi persoalannya benar nggak teologi saudara? Teologi yang benar adalah didasari dari pemahaman yang benar terhadap Alkitab. Kalau saudara tidak punya pemahaman Alkitab dengan benar, maka teologi saudara juga akan awut-awutan. Begitu banyak sekarang orang mengartikan, memaknai ayat-ayat Alkitab itu semaunya sendiri, sesuai dengan pengalamannya kek, sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan apa yang dia pandang baik. Padahal bukan itu sebenarnya. Untuk memandang Alkitab dengan sebenarnya, maka kita harus menyelidiki firman Allah, itu mutlak. Makanya saya mendorong Bapak Ibu Saudara, kalaupun saudara tidak sekolah teologi, saya mendorong saudara untuk belajarlah Alkitab dengan benar. Merenungkan firman Allah dengan benar. Dengan koridor, dengan tata cara yang benar. Sehingga pemahamannya pun juga benar. Kalau pemahaman ini benar, maka kita pun juga akan memiliki cara berpikir yang benar tentang Alkitab, tentang pesan-pesan yang ada di dalam Alkitab. Nah, setelah menerima firman dengan sukacita, maka hal yang perlu dilakukan adalah meneliti dan menyelidiki. Disinilah sebenarnya Allah itu akan berbicara kepada kita secara spesifik mengenai apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Menyelidiki firman sebenarnya merupakan salah satu bentuk dari disiplin rohani agar rohani kita benar-benar sehat. Dan di dalam konteks orang-orang Berea, mereka menerima setiap yang disampaikan dan kemudian mereka menyelidiki firman Tuhan itu dengan cara mencocokkan apakah benar khotbah yang disampaikan Paulus dan Silas atau khotbah yang disampaikan oleh siapapun itu sesuai enggak dengan firman Tuhan. Maka mereka menyelidiki itu tiap hari. Nah ini kunci sebenarnya. Kunci Allah berbicara kepada kita justru di saat-saat seperti ini. Ketika Tuhan memberikan pemahaman saat kita menyelidiki Alkitab, maka disitulah Allah berbicara kepada kita. Seringkali kita berpikir begini, gimana caranya saya bisa memahami kehendak Allah bagi saya? Sebenarnya kalau dibilang mudah ya mudah, tapi sulit juga ya ada sulitnya juga. Karena setiap orang pasti butuh usaha. Tetapi untuk menyelidiki firman Tuhan, kita perlu sebuah usaha juga untuk memahami apa yang dimaksud di dalam Alkitab itu dengan sebenarnya. Saudara, berapa banyak kadang di antara kita itu kurang tekun untuk membaca dan memahami Alkitab. Berapa banyak yang hanya senang membaca ayat-ayat yang mudah-mudah saja. Yohanes 3 ayat yang ke-16, Matius 6 ayat 33, Matius 6 ayat 25, yang gampang-gampang gitu loh. Yang enak-enak aja. Terus kemudian yang isinya berkat aja, penghiburan terus, tapi nggak mau belajar yang lain. Terus kemudian berapa banyak yang kita menganggap bahwa menyelidiki firman Tuhan itu tugasnya Pak Pendeta aja. Jadi istilahnya begini, Pak Pendeta aja yang masak ya, nanti saya yang nikmati, itu kan lebih enak, lebih gampang. Kalau seperti itu, ya ya silahkan sih. Cuma kita tidak akan tahu bagaimana kita berproses dengan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Kalau kita hanya sukanya mendengar saja dari khotbah. Karena khotbah itu sudah matang. Itu hasil pemikiran dan pergumulan dari pengkhotbahnya. Tetapi kalau kita menggumuli firman Tuhan itu dengan sebenarnya, maka justru disitulah Allah akan berbicara secara spesifik kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Masing-masing dengan segala keberadaannya secara spesifik. Nah saudara, ketika kita berada dalam mental seperti ini, maka sejujurnya kita tidak sedang berusaha untuk memahami isi hati Allah bagi kita. Karena seolah-olah semuanya itu jadi ribet banget. Dan kadang kita pun mengatakan seperti ini ya, Tuhan aku nggak mau ribet-ribet dah denganmu. Aku mau yang simpel-simpel aja. Nah saudara, sederhana dan simpel hubungan kita dengan Tuhan memang iya. Setelah kita ditebus oleh darah Yesus, hubungan kita jadi simpel dengan Tuhan. Tapi mari kita lihat analogi ini. Sesimpel apapun hubungan kita dengan pasangan kita, itu tetap tidak jadi simpel kalau kita tidak mau memahami pasangan kita. Kita masih harus belajar seumur hidup untuk belajar hidup berdampingan dengan pasangan kita. Menikah itu simpel, betul menikah itu betul memang menikah itu simpel. Tapi perjalanannya yang tidak simpel. Sama halnya, mengikut Yesus itu sederhana dan simpel. Tapi perjalanannya yang kita perlu kekuatan,
Dan kekuatan itu hanya datang dari firman Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus berusaha untuk memahami apa isi hatinya bagi kita. Oleh sebab itu mari kita lawan paradigma atau mindset yang demikian ya. Saya berharap eh, Bapak Ibu Saudara eh, tidak memiliki paradigma yang seperti ini. Tapi saya berharap Bapak Ibu Saudara memiliki paradigma, aku harus terus belajar. Aku mau terus belajar. Kalau perlu belajar teologi sekalian, banyak universitas terbuka online. Belajar sudah, ya. Nah, ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan di dalam menyelidiki firman, ya. Saya akan berikan tips yang sedikit-sedikit saja. Yang pertama, jangan membaca firman Tuhan itu dengan terburu-buru. Bacalah dengan seksama dan pelan-pelan, tidak terburu-buru. Contohnya begini, kalau saudara baca dalam Matius 10 ayat 34 sampai 36, di situ dikatakan, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orangnya lah orang-orang seisi rumahnya." Saudara, kalau saudara baca secara cepat dan tidak membaca asal-usulnya dan tidak membaca dengan hati-hati, maka ayat ini akan seolah-olah itu mengesankan bahwa Yesus itu adalah orang yang akan memisahkan keluarga-keluarga dan sebenarnya bukan juru selamat. Tetapi kalau kita membacanya dengan hati-hati, membacanya dalam ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya, maka kita akan memiliki sebuah pengertian yang berbeda sebetulnya. Karena kalau kita mengartikannya dengan arti yang seperti itu, maka itu akan kontradiksi dengan ayat-ayat yang lainnya. Padahal Alkitab itu tanpa salah, Alkitab itu tidak ada kontradiksi di dalamnya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu, ketika kita membaca firman Tuhan, bacalah itu dengan seksama, pelan-pelan, dan jangan terburu-buru. Dan sekali lagi, jangan membaca Alkitab itu sepotong-sepotong. Misalkan satu ayat, Matius 6 ayat yang ke-25, janganlah kamu khawatir akan apapun juga, akan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Tuhan akan menyediakan semuanya. Cuma ayat itu aja yang dibaca, kemudian seolah itu menjadi sebuah penghiburan bagi kita. Saudara, bacalah secara keseluruhan. Ayat sebelumnya, ayat sesudahnya, itu harus dibaca dengan lengkap sehingga kita tahu bagaimana alurnya dari perkataan Tuhan Yesus itu. Sama dengan hal ini, saudara. Setiap ayat yang kita baca sebaiknya tidak dibaca secara terpisah dari ayat yang lain. Konteks dan perikopnya, dan apa pesan utama dari kitab yang kita baca itu harus kita juga perhatikan. Dan mari kita akan belajar. Saya rindu jemaat GBS ini harus pintar. Harus jadi jemaat yang pintar. Jangan hanya mengandalkan dari khotbah-khotbah saja. Tetapi saya rindu jemaat di kebispandaan itu bisa menjadi jemaat yang pintar. Nah, yang selanjutnya adalah kita juga harus belajar menemukan apa makna yang ingin disampaikan penulis Alkitab pada saat itu kepada audiens pada saat itu. Itu yang harus kita temukan. Nah, sehingga kita tidak akan dikacaukan dengan apa yang kita maksud dengan konteks kita hari ini. Nah, saudara yang terkasih, dengan kita menemukan konteks yang ada pada saat itu, maka kita akan belajar menemukan makna yang sebenarnya. Dan kemudian dari makna yang sebenarnya dari Alkitab, kita akan bawa itu kepada zaman kita sekarang. Dan itulah yang akan membawa penghiburan bagi kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dengan belajar menemukan hal-hal ini kita akan semakin menemukan bagaimana kehendak Allah. Dan pikiran kita akan semakin diubahkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dikasih Tuhan. Mari kita akan belajar untuk menyelidiki firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Minta pimpinan Roh Kudus karena Roh Kudus pasti akan memimpin kita dan akan menuntun kita kepada kebenaran. Terima firman Allah itu, selidiki firman Allah itu, dan yang bagian yang paling penting adalah lakukan firman Allah itu. Yakobus 1 ayat yang ke-22 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu akan menipu diri sendiri.
Nah, saudara yang terkasih, persoalan utama dari kita adalah adanya semacam blok dalam diri kita. Diakui atau tidak, kita pasti kita sering mengalami hal ini. Ada blok di dalam diri kita seolah-olah yang kemudian mengexcuse diri kita untuk kita tidak mau berubah, tidak bisa berubah. Waduh, wes aku cukuplah kayak gini ya. Aku cukuplah seperti ini aja, cukuplah. Aduh, aku ini masih manusia yang lemah dan penuh dengan dosa. Mungkin ada yang kemudian mengexcuse diri kita itu dengan perkataan begini, roh itu memang penurut tetapi daging lemah. Sehingga akhirnya kita nggak mau belajar, kita nggak mau mengubah sesuatu. Saudara, ketika afirmasi negatif ini membuat kita semakin hari semakin sulit untuk berubah, maka jangan heran kita nggak bisa berubah. Karena apa? Kita sudah memblok diri kita sendiri. Tahu kita hal yang benar, tapi ketika kita mau melakukan, seolah-olah kita nggak bisa melakukannya. Karena afirmasi-afirmasi negatif yang seringkali ada dalam diri kita. Saudara, ketika itu terjadi, maka antara pikiran, perasaan, pengetahuan tentang firman itu putus dan tidak akan nyambung kepada perilaku kita. Nah, pada tahap ini kita akan bertemu dengan realita kehidupan dan di saat itulah respon kita itu akan menjadi faktor penentu apakah kita mau taat kepada Allah dan firman-Nya atau tidak. Kalau kita sudah tahu kebenaran, kita sudah menyadari bahwa ini hal yang benar, maka persoalannya, bisakah kita mengeksekusi pemahaman kita mengeksekusi pertimbangan intelektual kita tentang firman Allah yang sudah kita ketahui ini kepada tataran perilaku, itu yang tidak mudah. Karena kita harus berhadapan dengan realita, dan realita itu kejam. Tidak selalu mendukung kita untuk melakukan kebenaran. Tetapi justru seperti inilah, seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu. Inilah momen-momen pengudusan kita. Di saat kita diperhadapkan kepada pilihan, saya melakukan yang benar atau tidak benar. Kalau kita melakukan hal yang benar, maka disitulah proses pengudusan hidup kita akan terjadi dalam hidup sehari-hari. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap respon yang benar akan menghasilkan perilaku yang benar. Perilaku yang benar akan menjadi kebiasaan yang benar. Dan kebiasaan benar yang dilakukan terus-menerus akan menghasilkan karakter hidup yang benar. Dan karakter baik dan benar akan menjadi sifat yang permanen dalam hidup kita. Itulah buah-buah roh yang bisa kita hasilkan di dalam hidup ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita jaga hati kita. Bagaimana menjaganya? Terima firman Tuhan itu. Selidiki firman Allah. Mari kita akan isi hidup kita dengan firman Allah sebanyak-banyaknya. Karena dengan hal itu, maka kita akan mampu mengubahkan sikap kita. Roh Kudus akan menuntun kita. Roh Kudus akan menolong kita untuk kita bisa mengubah perilaku-perilaku kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan lihat. Menjaga hati kita tetap berpaut kepada firman, itu dimulai dari penerimaan terhadap firman Tuhan. Dan penerimaan firman Tuhan yang dilanjutkan dengan menyelidiki firman dan kemudian melakukannya akan menghasilkan buah-buah roh yang indah di dalam hidup ini. Mari saudara yang terkasih, kita akan belajar untuk berubah. Berubah itu sulit, tapi sulit bukan berarti tidak bisa untuk dilakukan. Asal kita mau, kita minta Roh Kudus untuk mengubahkan hidup kita, maka kita akan mampu untuk mengubahkan sikap kita. Mari belajar bersama-sama. Saya belajar, saudara belajar. Mari kita berada pada tujuan yang sama. Kepada kesempurnaan di dalam Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Dan kiranya Engkau Tuhan yang akan berbicara kepada setiap kami, mengingatkan kami, yang akan menegur kami ketika ada salah, dan Tuhan yang akan menuntun kami ke dalam kebenaran-Mu. Kami percaya bahwa Engkau hadir bersama dengan seluruh jemaat-Mu, Engkau yang akan mengingatkan pribadi lepas pribadi, dan Engkaulah Tuhan yang menjadi sumber dari pengharapan kami. Dan pada saat ini kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Bapak Harold di dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Tejo yang sedang dalam perawatan. Kami berdoa untuk Ibu Esther. Kami berdoa juga untuk Bapak Gembala yang sedang dalam pemulihan. Dan berdoa bagi saudara-saudara kami yang lain dalam keadaan sakit. Kami percaya bahwa Engkau hadir bersama dengan mereka dan keluarga mereka masing-masing. Tuhan yang akan menolong kami, memampukan kami, untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu.
juga yang mungkin sedang mengalami masalah. Tuhan yang akan memberikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Memberikan pemulihan, memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami berdoa, kiranya berkatilah jemaat-Mu Tuhan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, peternakan, dalam sawah ladang, semuanya. Kiranya Tuhan yang akan memberkati dengan limpahnya. Karena kami percaya bahwa ketika kami berharap kepada Engkau Allah yang benar, maka Engkaulah yang akan menuntun kami kepada kebenaran-Mu, dan Engkaulah yang akan membawa kami kepada pengalaman-pengalaman supranatural yang indah bersama dengan Engkau. Terima kasih buat berkat-Mu, kiranya turunkan berkat-Mu untuk setiap kami, anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah secara online ini, kiranya Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menyertai kami semuanya. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun Saudara berada. Damai sejahtera, sukacita Allah akan turun bersama dengan saudara, menyertai keluarga saudara dari hari ini dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat menikmati hari ini bersama dengan Tuhan. Tetap jaga kesehatan dan tetap setia untuk mengiring Tuhan sampai akhirnya. Amin.